Karena di kitab Weda bahkan mereka menyebutkan halamannya, dan ini banyak di YouTube, bahwa acara untuk mayit, selamatan mayit 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu ditulis di kitab Weda. Kemudian ada sebabnya, bahwa sebabnya ruh-ruh yang sudah meninggal itu yang akan menuju kepada moksa, maka dia akan masih berkeliaran di antara kita, penasaran sampai kita mengingatnya 7 hari dan 40 hari melaksanakan acara, dan 100 hari dan 1000 hari. Ini ada mu'alaf dari Hindu. Iya Pak, benar itu. Coba dikasih, coba Pak ceritakan, benar itu, biar ini menjadi ilmu bagi kita. Kebetulan ada orang Bali di sini belajar dengan kita, dan dia tahu kitab Weda dan yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar Pak, gimana? Benar Pak, benar. Waktu saya waktu di Bali itu memang acara seperti itu Pak. Jadi, kalau misalkan ada orang Bali meninggal itu kira-kira ada yang 3 hari, ada yang sampai 40 hari. Memang mengikuti agama itu Pak. Di agama Weda ya? Di kitab Weda ya. Dari agama Hindu ya. Seperti orang-orang Jawa Islam nih Pak, seperti itu dia mengikuti kayak ada yang mengikuti 3 hari kalau ada yang meninggal Pak. Ya. Dulu kami di Pekanbaru kayak gitu, ternyata karena kita ikut sunnah tak mengikuti lagi Pak. Karena di Pekanbaru ada juga seperti itu Pak. Ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, ada yang sekian gitu Pak. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair, Allah ibarik fiik atas kesaksiannya. Maka alhamdulillah kita jawab juga tentang permasalahan perhitungan sepekan, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini persaksian dari mu'alaf dari Hindu bahwa memang di kitab Weda, ajaran kami dulu di Bali, di saat dia sebelum masuk Islam, orang-orang yang meninggal ya seperti itu. Maka dia saksikan. Kami heran di saat jadi mu'alaf di Pekanbaru, karena dia tinggal di Pekanbaru setelah masuk Islam, sebelum ke sini, maka dia mendapati bahwa kaum muslimin kok melaksanakan tahlilan dari orang yang meninggal 3 hari, sepekan, 40 hari. Teringat dengan apa yang dilakukan di agama Hindu. Maka ini faedah besar. Maka oleh sebab itu kita mencintai keluarga kita, kita mencintai ibu kita di saat meninggal. Maka acara tahlilan untuk ibunda kita yang meninggal, kita pun tidak ikut dikarenakan di antaranya ini. Maka yang ada nas, kita berdoa untuk ibunda kita agar diampuni dosa-dosanya dan dirahmati oleh Allah di alam barzakh. Maka ini yang sampai. Adapun tahlilan, alhamdulillah jika semua yang melaksanakan di sana dan telah terjadi kaya raya, masya Allah, membeli daging sapi dibagikan, daging ayam dibagikan, makanan, minuman dibagikan, warga sekampung, alhamdulillah. Kita tidak menafikan masalah kemampuan tersebut. Namun, please, permasalahan ini adalah ibadah. Kalian meyakini itu akan diterima, dan itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai anaknya kepada orang tua kita yang meninggal. Never ever, bukan itu. Dan tadi telah saya sebutkan ada hadis tentang itu, dhaif jiddan, bahwa orang yang meninggal masih berkeliaran di rumahnya sampai tiap Jumat pulang, dan juga perayaan dari orang yang meninggal 7 hari tahlilan, pulang bawa besek, makanan, dan rokok-rokok pun sambil la ilaha illallah, merokok, melepus, dan sebagainya. Maka ini perkara-perkara kemungkaran yang jelas. Dan alhamdulillah tadi telah disaksikan bagaimana saudara kita dari Bali mengatakan bahwa ini bukan ajaran Islam.
dan ini ajaran mereka di kitab Weda dulu. Maka please bertobat kepada Allah, dan please jangan lagi melaksanakan yang malam ke-40, ke-100, ke-1000. Maka tiap hari kita, anytime, anywhere, kita memberikan doa kepada ibu kita di sujud-sujud kita, itu lebih baik daripada mengumpulkan orang sekampung diberi makan besek dan rokok, maka malah menyebabkan kemungkaran. Alhamdulillah, paling sedikit kita tidak melaksanakannya untuk next generation kita, agar anak-anak kita tidak melaksanakan itu kepada kita. Dan juga menjelaskan kepada kaum muslimin itu perkara yang bid'ah, bukan ajaran dari Islam. Kita kaum muslimin mempunyai ajaran Al-Quran dan Sunnah, tidak butuh lagi mengimpor dari kitab Weda, dari keyakinan nenek moyang, keyakinan leluhur. Karena jika kita protes, gak bisa. Ini keyakinan nenek moyang kita, alhamdulillah. Kita tidak beragama dengan agama nenek moyang, dan ini adalah dari ajaran jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah, dari Abu Jahal CS dan dari teman-temannya Abu Lahab, di saat Nabi mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, maka katakanlah la ilaha illallah, menyembah Allah yang satu, He is the one and only. Maka mereka protes, wahai Muhammad, kamu ingin mengajak kami beribadah meninggalkan ajaran nenek moyang kami? Seperti itu keadaannya. Aja'al alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Disebutkan di dalam surat Shad, wahai Muhammad, kamu mengajak kami menyembah Allah yang satu saja dan meninggalkan alihah, Tuhan-Tuhan kami yang banyak, Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan 360 yang ada di dalam Ka'bah kami tinggalkan, mengikuti kamu menyembah Allah, He is the one and only, yang hanya satu-satunya yang Maha Esa. Inna hadza la syai'un ujab. Allah bongkar hati mereka di surat Shad. Mereka mengatakan, this is unbelievable. Ini perkara yang mustahil, tidak masuk akal, nonsense, karena kita meninggalkan ajaran nenek moyang kita. Maka please, permasalahan acara 100 hari, 40 hari dan sebagainya ditinggalkan saja. Lalu kita jawab soal yang berikutnya tentang permasalahan apakah ibu kita masih di sekitar kita, dan juga apa yang terjadi sesungguhnya beliau alami dan beliau lakukan. Sekarang kita berikan hadis yang sahih, bukan hadis tadi yang mayat itu setiap hari Jumat datang mengetuk-ngetuk pintu, itu palsu. Kami berikan hadis yang sahih, dan hadis ini menjadi pedoman bagi orang-orang yang hidup mengetahui bagaimana orang-orang yang meninggal, sehingga kita mengetahui bahwa arwah mereka di mana dan bagaimana kehidupan mereka. Hadis ini menjadi pedoman, hadis yang masyhur, hadis dari Al-Bara ibnu Azib. Sebelum kita tahrif, kita langsung masuk kepada hadis ini. Maka di hadis ini yang panjang disebutkan dua sifat orang yang meninggal. Orang yang meninggal muslim dan orang yang meninggal kafir. Dan yang membuat dia panjang disebutkan kisah bagaimana di saat mulai diambil ruh, bahwa para malaikat akan mendatangi dan sebagainya. Maka ini kita tidak usah lagi membahasnya. Yang kita bahas sekarang adalah di saat bagaimana kehidupan setelah dikuburkan ataupun di saat dicabut nyawanya. Agar ini poin pendalilan, pertanyaan, apakah ibu kita masih di rumah ataupun ruhnya bergentayangan, masih bolak-balik ke rumah dan sebagainya. Maka mungkin ini yang lebih kita titik beratkan, karena hadis ini panjang 2 lembar. Maka kita berikan dari hadis ini mulai dari lafaz untuk orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman jika meninggal, para malaikat itu
datang membawa kafan. Dan banyak lafaz-lafaz kita tinggalkan langsung. Maka di saat sudah datang malaikatul maut, maka dicabutlah nyawa dari orang yang baik ini. Maka dikatakan oleh malaikatul maut, maka jika orang yang meninggal dari orang yang beriman, maka mereka, para malaikat pencabut nyawa dan yang membawa kain kafan, maka datang malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sih, duduk di atas kepalanya dan mengatakan, ayyatuhan nafsul thayyibah ukhruji ila magfirati minallah wa ridwan. Maka wahai ruh yang baik, keluarlah kepada ampunan Allah dan keridhoannya. Maka disebutkan fatahruju, maka akan keluar ruhnya itu. Kita langsung terjemahkan saja. Maka ruhnya itu akan keluar dalam keadaan mudah dan lunak. Kemudian diambil oleh malaikat maut, disimpan di kafan yang dibawa oleh para malaikat-malaikat yang lain. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Di saat keluar arwah dari tubuh orang yang iman ini, yang dikatakan oleh malaikat ukhruji ila magfiratillah wa ridwani, keluar dalam keadaan harum, seharum dari misk yang paling harum di muka bumi ini. Kemudian dibawa ke atas langit. Maka dibawa ke atas langit, setiap langit diketuk, diizinkan untuk naik. Maka langit pertama terbuka, kemudian langit kedua terbuka sampai kepada langit ketujuh. Dan di sini poinnya, setiap dibawa ke arah langit, langit pertama, kedua, ketiga, maka ada malaikat-malaikat penjaga langit. Sangat banyak, lebih banyak daripada manusia yang ada di bumi, yang hidup. Maka setiap dibukakan langit dan melewati langit pertama, kedua, ketiga, ditanyakan, siapa ruh yang bau harum ini? Disebutkan qalu ma hada ruh at-thayyib. Siapa dari ruh yang baik ini? Orang ini seorang yang mukhlis, ibadahnya untuk Allah. Dulu puasa, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, semuanya untuk Allah. Tidak pernah melaksanakan kesyirikan. Maka siapa dari ruh yang harum ini? Semua malaikat merasakan kenikmatan dilewati oleh ruh ini. Dikatakan fulan ibnu fulan, maka ruh ini adalah ruhnya fulan ibnu fulan, yang mana bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, diberikan nama dengan nama yang baik. Si fulan dengan nama-nama pujian, orangnya soleh, orangnya bertakwa kepada Allah dan sebagainya. Maka setelah sampai kepada langit yang ketujuh, setelah dibuka seluruh langit, maka fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Di mana? Di kuburannya. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih, orang-orang yang soleh itu akan berteriak-teriak, qaddimuni, qaddimuni, ayo cepat kuburkan aku, ayo cepat masukkan aku ke lahat. Karena ruhnya ingin segera bertemu. Untuk apa? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan dua malaikat yang benar dan akan diberikan nikmat kubur. Maka untuk orang-orang yang soleh, jangan dilambat-lambatkan. Qaddimuni, qaddimuni, akan berkata seperti itu mayit. Namun orang-orang yang kafir ataupun durjana, di saat segera diurus mayatnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dibawa ke kuburannya, mereka akan berkata, aina tadhabuna bi?
Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu cepat-cepat dan mau dibawa kemana dari badanku ini? Maksudnya agar jangan cepat-cepat dimasukkan kepada kuburan lahatnya. Maka setelah itu dikembalikan ruh yang dibawa ke langit. Setelah dicabut maka dimasukkan ke kuburannya bersama dengan jasadnya. Maka di saat bertemu dengan jasadnya di kuburannya, telah datang setelah itu 2 malaikat. Yang mana malaikat ini memberikan soal jawab. Disebutkan 3 pertanyaan, madinu wa manabiyyu wa mahada rajul alladzi bu'itsa fikum. Apa agamamu? Siapa Rabb kamu? Dan siapa rajul yang dia itu diutus oleh kamu? Akan dijawab, orang ini Nabi Muhammad dan agamaku Islam dan Allah adalah Rabbku yang aku sembah. Maka yunadi munadi fis sama, akan berkata dan memanggil yang di atas langit, an sadaqa abdi, telah benar jawaban dari hambaku. Apa setelah itu? Fafrusuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah qala fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrih madda basarihi. Maka setelah menjawab jawaban dengan benar, diberikanlah nikmat kubur. Bagaimana? Kata yang menyeru ini, bukakan pintu-pintu dan hawa-hawa dari surga sehingga masuk